Bab 1151. Beberapa tarikan napas lagi, Jonathan menatap Wulfgar, yang tubuhnya telah berubah sedemikian rupa hingga hampir roboh. Naiklah ke papan catur, Jonathan berteriak sambil menggenggam tangannya dan membuat tanda dengan jari-jarinya. Sedetik kemudian, para pembudidaya di sekelilingnya terlempar oleh formasi portal di papan catur. Yoshua mengikat Hayden dengan benda ajaib panjang seperti tali dan menariknya kembali. Ayo pergi. Dalam indera spiritual Jonathan, serangan dari puluhan pembudidaya alam ilahi tinggal beberapa detik lagi untuk menghantam mereka bertiga. Jonathan mengaktifkan susunan misterius di papan catur ilahi, dan mereka bertiga langsung diteleportasi ke tepi papan catur ilahi. Selama papan catur ilahi tetap utuh, Jonathan dan yang lainnya secara teoritis tak terkalahkan saat berdiri di atasnya. Namun, papan catur ilahi tidak lebih dari sebuah benda ajaib. Jika Jonathan kehabisan energi spiritual saat dikelilingi oleh papan catur ilahi, dia tidak akan bisa menggunakan formasi apapun, dan itu akan menjadi akhir dari segalanya. Mereka bertiga harus masuk ke dunia kecil dalam waktu 10 detik, atau mereka semua akan mati di tempat. Kalian duluan. Ketika mereka bertiga berdiri di tepi papan catur ilahi, Jonathan melemparkan lonceng perunggu di atas kepala Yoshua dan mendorong mereka berdua ke arah portal kekacauan. Jonathan, Tuan Goldstein, Yoshua dan Hayden tidak tahu mengapa Jonathan tiba-tiba melakukan itu, tetapi mereka mengerti bahwa Jonathan telah memutuskan untuk tetap tinggal di belakang untuk memberi mereka waktu untuk memasuki portal kekacauan. Ingatlah janji yang kalian buat untukku. Aku akan menyerahkan kantor Asura ke tangan kalian jika kalian berdua berhasil keluar hidup-hidup. Jonathan berteriak saat energi spiritual dan kekuatan hidupnya jatuh ke lembah di bawahnya. Gemuruh. Tanpa peringatan, tanah dan kerikil di sekitar jalan menuju portal melesat ke langit, mengubah lembah itu menjadi lorong sempit seketika. Begitu saja, Jonathan telah menciptakan sebuah koridor lurus yang mengarah ke portal kekacauan. Tuan Goldstein, Hayden memanggil Jonathan dengan mata memerah. Dia berbalik dan mencoba untuk bergabung kembali dalam pertarungan, namun Yoshua kembali menyerang dia dengan benda ajaib itu. Cor Jonathan sudah rusak. Dia menyelamatkan kita sehingga kita bisa menjaga kantor Asura tetap hidup. Pengorbanannya akan sia-sia jika kau kembali padanya. Yoshua berteriak sambil terus menyeret Hayden ke arah portal. Hayden telah disembunyikan oleh keluarganya sejak dia menunjukkan bakat yang luar biasa dalam berkultivasi pada usia 12 tahun. Dia telah mengikuti Yoshua dengan seksama sejak keluarganya memperlakukannya seperti kartu truf. Hayden telah mengalami banyak hal selama beberapa bulan terakhir, tetapi itu tidak ada apa-apanya bagi seseorang dengan tingkat kultivasinya. Jonathan dan Yoshua telah mengalami situasi seperti ini berkali-kali, tetapi ini adalah yang pertama kalinya bagi Hayden. Dengan air mata mengalir di pipinya, Hayden membelah telapak tangannya dengan pedangnya. Aku berjanji akan melindungi kantor Asura untukmu, Jonathan. Hayden berteriak dengan suara lantang sambil mengangkat tangan kanannya. Tetesan darah terbang ke atas dan meninggalkan tanda misterius di langit sebelum menghilang. Itu adalah sumpah prinsip surgawi. Seorang kultivator akan bersumpah kepada prinsip surgawi dengan esensi darah mereka. Sumpah seperti itu akan membawa konsekuensi yang berat bagi kultivator tersebut jika dilanggar. Saat itu, beberapa sosok terlihat berlari menuruni dua dinding bumi yang telah didirikan Jonathan. Mereka semua memiliki pandangan yang tertuju pada Yoshua dan Hayden. Bunuh! Jonathan berteriak sekuat tenaga. Saat dia menyerbu ke arah Morris dan yang lainnya, akar-akar menyembul dari tanah di belakangnya satu demi satu. Perubahan lingkungan itu tidak terbatas pada sisi dinding. Jika seseorang melihat seluruh lembah dari atas, dia akan melihat bahwa lembah itu telah berubah menjadi lautan hijau. Meskipun Jonathan tidak dapat menggunakan kekuatan hidupnya seefektif Suboksia, ia dapat menggunakan kekuatan hidup Suboksia yang tersisa di dalam dirinya untuk sementara waktu mengendalikan tanaman di sekelilingnya. Begitu saja, semua tanaman di seluruh lembah menjadi hidup dan mengejar target terdekat. Jonathan telah memerintahkan mereka untuk memakan semua makhluk hidup di sekitarnya. Karena kesederhanaan perintahnya, dia tidak perlu mengendalikan mereka dengan energi mentalnya. Bagian tersulit dalam menghadapi tanaman itu bukanlah kekuatannya, melainkan jumlahnya yang sangat banyak. Karena kekuatan hidup Jonathan memasok tanaman dengan sumber daya yang kaya, mereka praktis tak terkalahkan dari segala bentuk kerusakan. Karena jarak antara dinding hanya sekitar 4 hingga 5 meter,
para pembudidaya tidak memiliki banyak ruang untuk bermanuver. Hal itu, dikombinasikan dengan elemen kejutan, membuat mereka semua lengah. Dua orang pembudidaya alam ilahi langsung terseret ke dalam tanah oleh tanaman merambat. Pemandangan mengerikan seperti itu pasti akan membuat siapapun merinding. Keunggulan jumlah mereka tidak berarti apa-apa bagi Jonathan, yang mendapat bantuan dari papan catur ilahi dan formasi. Dia akan memasukkan beberapa pil peremajaan roh ke dalam mulutnya dari waktu ke waktu sambil terus mengubah posisinya di papan catur ilahi. Setelah menyadari betapa kuatnya papan catur ilahi, para pembudidaya yang dipimpin oleh Morris dengan cepat menyesuaikan strategi mereka dan menghindari konfrontasi langsung. Sebagai gantinya, mereka bergerak keluar papan catur ilahi dan melancarkan serangan jarak jauh ke arahnya dengan item magis dan mantra. Fakta bahwa Jonathan berhasil membuat puluhan pembudidaya tetap waspada sendirian adalah prestasi yang sangat luar biasa. Jonathan, Yoshua memanggilnya di tengah kekacauan. Jonathan berbalik dan melihat Yoshua dan Hayden telah berhasil mencapai portal. Mereka bertiga saling berpandangan singkat sebelum Yoshua dan Hayden berlari ke dunia kecil. Itu bukan hanya cara Yoshua berterima kasih untuk terakhir kalinya, tetapi juga merupakan sinyal baginya untuk mulai merencanakan pelariannya. Namun, Jonathan tahu betul bahwa hampir tidak mungkin baginya untuk melarikan diri pada saat itu. Dia menghadapi puluhan kultivator alam dewa dan lebih dari 10 kultivator alam ilahi. Bahkan seseorang seperti Suboxia akan merasa sulit untuk bertahan dalam pertarungan seperti itu. Dia telah mengalami situasi hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya selama 3 tahun terakhir, dan ini mungkin salah satu yang tidak akan dia selamatkan. Dia mengambil sebuah kotak logam hijau yang panjangnya sekitar 2 meter dari tempat penyimpanannya. Di dalam kotak itu terdapat bom paling kuat yang bisa dibawa Jonathan. Bom itu sangat kuat sehingga bisa disebut sebagai hulu ledak rudal jarak pendek. Jika bom itu meledak, inti ledakannya saja bisa menjangkau radius 300 meter. Pada saat itu juga, Jonathan mengarahkan bahan peledak itu ke Ivanov. Tentara Timur telah menderita korban hampir 200.000 orang. Bahkan jika dia harus mati hari itu, Jonathan bertekad untuk membalaskan dendam mereka, apapun yang terjadi. Bab 1152. Meskipun Jonathan belum membuka kotak itu, para pembudidaya alam dewa dapat dengan jelas melihat isinya melalui indera spiritual mereka. Jonathan telah membuat lusinan bom di masa lalu, tetapi bom-bom itu dibuat dalam jumlah besar. Bom ini, di sisi lain, benar-benar tersegel dan terisolasi. Mereka dapat mengetahui bahwa bom itu adalah senjata yang kuat bahkan tanpa mengetahui modelnya. Para pembudidaya yang menghalangi jalan Jonathan semuanya mundur tanpa ragu-ragu. Mereka telah bergabung dalam pertarungan untuk membunuh Yoshua sehingga mereka bisa mendapatkan sebagian dari kekayaan keluarga Whiteley, tetapi Yoshua telah memasuki dunia kecil. Kantor Asura tidak memiliki pembudidaya tingkat tinggi yang melindunginya, sehingga akan kehilangan fondasi intinya jika Jonathan meninggal. Begitu itu terjadi, 8 keluarga terhormat dapat dengan mudah membubarkan kantor Asura dalam semalam jika mereka menginginkannya. Mereka tidak perlu membahayakan nyawa mereka saat melawan Jonathan. Sambil berlari, Jonathan merobek kotak hijau tua itu dan menekan sebuah tombol pada detonator. "Apa kau sudah gila, Jonathan?" Aidan berteriak dengan nada tinggi. Meskipun ia tidak memiliki banyak pengalaman bertarung melawan Jonathan, Aidan merasa strategi bertarung Jonathan benar-benar menyebalkan. Sementara sebagian besar orang yang rasional akan berusaha memaksimalkan kesempatan mereka untuk bertahan hidup, Jonathan selalu bertarung seolah-olah dia siap untuk mati dalam prosesnya. Karena tidak mungkin melarikan diri, wajar jika Jonathan berusaha meledakkan bom tersebut dan membawa para penyerangnya. Aidan dan yang lainnya segera berpencar ketika mereka menyadari perubahan rencana Jonathan yang tiba-tiba. Sekuat apapun Jonathan, dia tetap tidak mampu mengalahkan para pembudidaya alam ilahi. Karena dia tidak bisa membunuh Ivanov, Jonathan tidak punya pilihan selain mengubah arahnya dan menuju ke tengah medan perang. Masih terlalu dini bagiku untuk berbalik melawan 8 keluarga terhormat, tapi aku akan mencoba membawa beberapa pembudidaya tingkat tinggi mereka bersamaku. Bahkan jika ledakannya tidak cukup kuat untuk membunuh mereka, aku akan senang jika setidaknya bisa melukai mereka. 8 keluarga terhormat mungkin tampak berada di pihak yang sama, tetapi mereka dengan senang hati akan saling menyerang begitu salah satu dari mereka melemah. Jonathan membawa bom itu dengan aman di tangannya dan maju ke tengah medan perang.
Para pembudidaya dengan cepat melarikan diri ke arah yang berbeda. Aku datang untuk membantumu, Tuan Tua Whiteley. Jonathan memanggil Wulfgar sambil tersenyum sambil berlari ke arahnya. Hal berikutnya yang Jonathan tahu, tubuh Wulfgar menghilang bahkan sebelum kakinya menyentuh tanah. Sepersekian detik kemudian, Wulfgar muncul tepat di depannya. Jonathan merasa dadanya seperti dihantam palu godam, dan bom itu jatuh dari tangannya saat dia terbang ke belakang. Tubuh Wulfgar terlihat semi-transparan saat dia berdiri di hadapan Jonathan. Ini adalah akhir hidupku, bukan akhir hidupmu. Teriaknya pada Jonathan sambil tersenyum. Prinsip of Sword kemudian diaktifkan, dan gelombang energi pedang terbang ke arah tanaman, memenggal semuanya dalam sekejap. Wulfgar mendorong pedang surga ke tangan Jonathan dan melambaikan tangan ke tanah di bawah kakinya, memaksa papan catur ilahi ke dalam pelukan Jonathan dengan prinsip of Strength. Yang dilihat Jonathan hanyalah dinding di kedua sisinya bergerak mundur dengan cepat, dan dia dikelilingi oleh cahaya putih terang sebelum dia menyadari apa yang sedang terjadi. Pergilah, akhiri kekuasaan keluarga terhormat dan mulailah era yang menjadi milik kalian. Boom, boom, dua dentuman keras terdengar saat gelombang energi spiritual yang kuat membuat Jonathan terbang ke sebuah gunung. Semuanya terjadi begitu cepat sehingga Jonathan pingsan bahkan sebelum dia bisa merespons. Sementara itu, di River-on-Sea, Zakari dan yang lainnya telah membangun kembali garis pertahanan mereka sebagai persiapan untuk pertempuran besar berikutnya. Sedikit yang mereka ketahui, sekelompok orang yang mengenakan jubah yang terbuat dari kulit binatang baru saja mendarat di punggung gunung. Apakah ini medan perang Sungai On-Sea? Sepertinya tentara Sekutu Timur telah mengalami kekalahan besar. Hubungi Avery dan minta dia melaporkan situasinya. Orang yang mengatakan itu adalah seorang wanita cantik. Jubah tebal yang ia kenakan tidak banyak membantu menyembunyikan bentuk tubuhnya yang montok. Wanita itu tak lain adalah Savannah, yang bertanggung jawab atas semua intelijen Angkatan Darat Barat. SAR telah mengirimnya untuk memastikan apakah Charlie sudah mati. Untuk melakukan hal itu, Savannah secara pribadi telah pergi ke Merania, Misona, dan bahkan Edenik Heih di Taihaven sambil mengikuti jejak Charlie. Namun, kantor Asura selalu berhasil mengalahkannya ke lokasi-lokasi tersebut. Seolah-olah tidak dapat menemukan Charlie tidak cukup buruk, dia juga tidak dapat menemukan Jonathan. Tentara Barat Remdikian telah membuat kesalahan besar saat mencoba menangkap Jonathan, sehingga dia kembali ke Canaea dengan selamat. SAR menjadi sangat marah sehingga dia memerintahkan Savannah untuk memastikan apakah Charlie masih hidup. Dengan kata lain, dia memerintahkannya untuk membunuh Charlie agar Canaea tidak dapat menggunakan penelitiannya. Karena Savannah gagal memenuhi perintah SAR, dia tidak berani kembali ke Remdik. Meskipun sang SAR menyayanginya karena latar belakang keluarga dan penampilannya, Savannah tahu bahwa kegagalan memberikan hasil yang memuaskan kepada SAR tidak ada bedanya dengan menandatangani surat kematiannya sendiri. Beberapa jam yang lalu, Avery mengiriminya laporan yang menyatakan bahwa pertempuran telah terjadi di River-on-Sea setelah Jonathan muncul. Dia juga menyebutkan bahwa Jonathan sangat kuat seperti seorang kultivator alam ilahi. Termasuk dalam laporan tersebut adalah rekaman video dari prajurit manusia serigala yang tak terhitung jumlahnya yang terlibat dalam pertempuran. Avery mencoba memberitahuku bahwa Charlie masih hidup dan sudah mulai melayani Canaea. Jika aku kembali ke Remdik sekarang, SAR pasti akan mengeksekusiku. Setelah mengambil waktu untuk memikirkannya, Savannah memutuskan untuk menunda kepulangannya ke Remdik dan mengamati situasi di River-on-Sea. Meskipun Savannah tahu bahwa Avery tidak akan berbohong tentang kekuatan Jonathan yang menyamai seorang pembudidaya alam dewa, dia menolak untuk mempercayai pernyataannya. Lagi pula, para pembudidaya alam dewa hampir saja membunuh Jonathan ketika mereka memburunya di Remdik Barat. Jika Jonathan benar-benar mampu mengatasi hambatannya dan mencapai alam dewa, maka dia akan bernasib jauh lebih baik dalam pertempuran itu. Savannah datang ke sini dengan tujuan untuk membunuh Jonathan atau menangkap seorang perwira tinggi tentara Sekutu Timur. Dia harus memberikan hasil kepada sang SAR, atau dia pasti akan membunuhnya. Ada apa? Anda masih belum bisa menangkapnya? Savannah bertanya dengan tidak sabar sambil melirik ke arah kehancuran di kejauhan. Seorang pria tua menghampirinya saat mendengar itu dan berkata, Avery belum menjawab, Nona Savannah. Kami kehilangan sinyal GPS dari alat komunikasinya sekitar 1 jam yang lalu. Bab 1153. Savannah menoleh untuk melihat pelayannya dengan tatapan dingin.
Avery bukan hanya bawahan Sang Tsar, tapi juga salah satu talenta utama yang dibina oleh keluarga Morozov. Sebagai perwira berpangkat tertinggi yang ditanamkan di zona perang timur, Avery harus menjaga pelacaknya tetap aktif selama perang sehingga anggota keluarga Morozov dapat menemukan pusat zona perang timur kapan saja. Pelacak diatur untuk mengirim sinyal setiap 3 menit. 1 jam keheningan hanya bisa berarti salah satu dari 2 kemungkinan yang terjadi. Kemungkinan pertama adalah Avery telah mengkhianati Tsar dan keluarga Morozov, sedangkan kemungkinan kedua adalah Avery telah mati dan pelacak itu telah dihancurkan. Bagi Savannah, kedua situasi itu tidak dapat diterima karena Avery adalah informannya. Sekarang, setelah Avery menghilang, dia kehilangan pemahamannya tentang seluruh keadaan di zona perang timur, yang secara signifikan akan merepotkan rencananya yang akan datang. Hubungi personil intelijen lainnya. Umpan balik dari zona perang timur telah terputus sepenuhnya sejak 1 jam yang lalu. Kita harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi selama periode ini. Mengerti? Salah satu pembudidaya menjawab dengan suara rendah sementara 2 lainnya dipanggil ke sisi Savannah. Bersiaplah. Setelah kami memastikan para pembudidaya alam dewa tentara Sekutu Timur telah pergi, segera cari pusat komando mereka dan jalankan operasi pemenggalan. Mengerti? Kedua pembudidaya itu mengangguk setuju. Savannah telah membawa serta 3 pembudidaya alam dewa pada saat itu. Jika semua pembudidaya alam dewa kantor Asura telah dipindahkan ke medan perang lain oleh pembudidaya alam dewa dari zona perang timur Rembik, Savannah dan partainya dapat melenyapkan semua pejabat tinggi tentara Sekutu Timur, secara langsung memenggal pasukan yang berjumlah lebih dari 300.000 orang. Nona Savannah, saya telah menjalin kontak dengan orang-orang yang diatur oleh keluarga. Seorang pria tua yang tegap berjalan ke arah Savannah. Menurut informasi, semua pembudidaya di atas level komandan di zona perang timur telah lenyap di bawah kepemimpinan Ilvanov. Keberadaan mereka tidak diketahui. Pembudidaya alam dewa dari tentara Sekutu Timur juga telah menghilang. Namun, menurut umpan balik dari agen rahasia yang ditanamkan di dalam tentara Sekutu Timur oleh tentara Medved, hanya 2 pembudidaya alam dewa yang tersisa di tentara Sekutu Timur saat ini. Savannah mengangguk-anggukkan kepalanya sedikit sambil mendengarkan laporan pelayannya. Dia tersenyum tipis dan berkata, jika hanya ada 2 orang, kehadiran mereka tidak akan berdampak besar pada operasi kita. Bersiaplah untuk melaksanakan rencana. Kau dan aku akan menahan para pembudidaya alam dewa musuh sementara 2 orang kita yang lain bisa membantai sesuka hati. Kita harus menghancurkan pusat komando tentara Sekutu. Mengerti? Ketiga pelayan itu mengangguk dan segera mengikuti langkah Savannah saat mereka bergegas ke arah tentara Sekutu Timur. Sementara itu, Zakari dan yang lainnya masih menghitung jumlah korban di benteng garis pertahanan utara. Meskipun gelombang pertama perang telah berakhir beberapa jam yang lalu, para prajurit yang terluka belum sepenuhnya diatur untuk perawatan. Tim medis tentara Sekutu Timur telah dipersiapkan dengan baik. Namun, 1 hingga 200.000 korban dalam waktu singkat masih melebihi kapasitas maksimum rumah sakit kabin bergerak sementara. Para pejuang yang terluka oleh rentetan artileri dan prinsip semuanya menderita trauma parah, tetapi ahli bedah yang tersedia di tim medis masih jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan di medan perang. Di pihak kantor Asura, karena pembukaan 3 jalan raya di sekitar Yaleview, pemindahan personel juga telah dimulai. Para prajurit dari 3 zona perang utama dari Angkatan Darat Susona, Legiun Yalegard, dan tentara penjaga semuanya sedang dalam perjalanan, bergegas menuju medan perang River Onsi melalui rute Yaleview. Pasukan Yaleview secara pribadi dipimpin oleh Wilbur. Pada saat itu, mereka telah melewati perbatasan Terandia, bergegas menuju River Onyx dengan kecepatan penuh. Kane melihat laporan intelijen di tangannya dan mengerutkan kening pada Zakari. Zah, tim medis yang dipimpin Donald sedang dalam perjalanan, tapi paling cepat, mereka butuh waktu setengah jam lagi untuk tiba. Korban luka kita tidak bisa menunggu selama itu. Kita kehilangan anggota setiap detiknya, dan sebagian besar hanya menunggu untuk mati di luar ruang operasi. Zakari memegang peta militer dan memeriksa posisi-posisi yang ditandai di peta tersebut. Setelah kepergian Jonathan dan Hayes serta Hades jatuh pingsan satu demi satu, Zakari harus mengambil alih komando seluruh tentara Sekutu Timur. Pada saat itu, Zakari benar-benar memahami tekanan besar yang dialami Jonathan selama ini. Belum lagi pengaturan fase operasi militer berikutnya, Zakari membayangkan bahkan masalah medis yang disoroti oleh Kane akan mengakibatkan banyak nyawa melayang karena perintahnya. Sayangnya,
Dia tidak punya pilihan selain memberikan perintah tersebut. Kumpulkan semua pembudidaya alam suci di tentara sekutu di rumah sakit kabin bergerak sementara dan minta mereka memberikan dukungan energi spiritual kepada mereka terluka parah yang sedang menunggu operasi untuk menutup pembuluh darah dan sistem peredaran darah mereka. Buka gudang cadangan batu roh yang rusak milik tentara timur dan berikan batu roh yang rusak kepada semua pembudidaya terlepas dari tingkat kultivasi mereka untuk mengisi kembali energi spiritual mereka. Minta cadangan batu roh yang rusak dari area militer lain, dimulai dari tentara penjaga, dan kumpulkan persediaannya di Sungai Onsi. Sedangkan bagi mereka yang terluka parah dan tidak dapat diobati, berikan obat penghilang rasa sakit agar mereka dapat pergi dengan tenang. Hanya ada satu Jonathan, dokter-dokter militer yang tersisa, tidak peduli seberapa terampilnya mereka, tidak dapat menyelamatkan para kombatan yang tubuhnya telah terputus. Beberapa korban terluka tampak hanya memiliki 2 luka di dada mereka, tetapi, pada kenyataannya, pecahan peluru telah menembus arteri paru-paru mereka. Pembedahan semacam itu akan membutuhkan tim spesialis untuk menyelesaikannya bahkan di fasilitas medis terbaik di Canaya. Pasien juga membutuhkan lingkungan pemulihan pasca operasi yang optimal dan berbagai fasilitas medis tambahan yang diperlukan untuk mempertahankan kelangsungan hidup mereka. Kematian yang tak terelakkan menanti para prajurit yang mengalami cedera serius di medan perang kecuali mereka cukup beruntung untuk diselamatkan oleh seorang kultivator seperti Jonathan yang memiliki kekuatan hidup. Perintah Zakari pada dasarnya berarti mereka akan menyerah untuk menyelamatkan nyawa seseorang, tetapi tidak ada seorang pun di ruangan itu yang menyalahkannya. Mereka semua adalah tentara profesional dan memahami bahwa itulah satu-satunya cara untuk menyelamatkan mereka yang memiliki peluang lebih tinggi untuk pulih. Sementara mereka terdiam, seorang tentara berdiri di samping mereka. Komandan, 4 sosok yang mendekat dengan cepat telah terlihat di barat laut. Menilai dari kecepatan mereka, mereka pasti pembudidaya alam dewa. Mendengar laporan itu, Zakari dan yang lainnya secara bersamaan berbalik untuk melihat ke arah barat laut. Karl dan Kesana, berdiri di satu sisi, segera berlari ke depan, memposisikan diri mereka di depan kelompok. Keduanya melepaskan indera spiritual dan energi spiritual mereka untuk membentuk medan kekuatan, siap bertempur. Saya telah memastikan mereka adalah kultivator alam dewa. Kita tidak bisa bertarung dengan mereka di dalam garis pertahanan. Ayo pergi. Dengan itu, Karl menyerbu ke arah kelompok savana. Kesana mengikuti dari belakang tanpa ragu-ragu. Di saat yang sama, Kane dan Andi juga telah menghunus senjata mereka dan bergegas keluar, memimpin selusin prajurit manusia serigala. Pasukan pertahanan inti dari garis pertahanan utara telah dimobilisasi sepenuhnya. Mempersiapkan diri untuk menghadapi musuh yang tangguh, Zakari mencabut pedangnya. Kemudian, dia mengalihkan perhatiannya pada Rebecca yang berada di kejauhan, yang telah mengambil senapan snipernya. Jaga dirimu. Kamu juga. Setelah pertukaran singkat mereka, Zakari mengerahkan energi spiritualnya dan meluncurkan dirinya ke depan. Di belakangnya, Rebecca menarik napas dalam-dalam dan menarik pelatuknya. Dor, saat suara senapan sniper ditembakkan, sosok savana terhuyung-huyung, dan dia hampir jatuh ke tanah. Pada saat yang sama, Karl mengayunkan pedangnya, ujung pedangnya hanya beberapa inci dari mengenai savana. Bab 1154. Mati. Di samping savana, seorang bawahan mengacungkan pedang besar dan mengayunkannya ke kepala Karl. Ini tidak akan berhasil. Kesana dengan cepat melemparkan belati gandanya untuk menangkis serangan itu. Senyum nakal melintas di wajahnya saat ia menangkis pedang yang meluncur tepat di atas kepala Karl. Pemandangan pedang sepanjang 2 meter dihentikan oleh belati yang panjangnya kurang dari 1 kaki tampak tidak masuk akal bagi para penonton. Tidak seperti para penonton, Karl sama sekali tidak terkejut melihat pemandangan itu. Dia bahkan tidak melirik ke atas kepalanya. Pedangnya melanjutkan lintasannya, mengarah langsung ke dada savana. Dengan suara lembut, pedang itu berhenti di dada savana, membelah jubahnya. Tinju-tinju melayang ke arah Karl, yang menarik pedangnya untuk melindungi dadanya. Memanfaatkan kekuatan dari pukulan-pukulan itu, dia terjatuh ke belakang. Saat melewati sisi Kesana, dia mengulurkan tangan dan meraih lengannya, menariknya ke belakang bersamanya. Sebuah kapak perang turun dari atas, nyaris mengenai tubuh Kesana saat menghantam tanah. Dengan sebuah tendangan ringan ke tanah, Karl dan Kesana menahan diri pada jarak sekitar 20-30 meter. Di belakang mereka, Zakari dan yang lainnya sudah tiba. 2 pembudidaya alam dewa,
3 pembudidaya alam Grandmaster, dan 24 prajurit siluman serigala membentuk penghalang yang kokoh, menghalangi Savanah dan yang lainnya. Di sisi yang berlawanan, 3 tetua Remdik berdiri dalam formasi segitiga, dengan kuat melindungi Savanah di tengah. Tentara Sekutu Timur hanya menyisakan kalian berdua pembudidaya alam dewa, namun kami bertemu dengan kalian setelah tiba. Keberuntunganku agak busuk, bukan? Tawa kecil Savanah bergema dari belakang ketiga tetua itu. Dia mendorong tetua yang berada di tengah ke samping dan berjalan ke depan. Jubahnya telah tersingkap, memperlihatkan satu-satunya pakaian hitam yang tersisa di baliknya. Meskipun terlihat seperti pakaian profesional, ketika dipasangkan dengan sosok menggerahkan Savanah, hal itu pasti membangkitkan pikiran-pikiran fantastis, terutama dadanya yang berkembang dengan baik. Bahkan Kesana pun tidak bisa menahan diri untuk tidak mencuri pandang, apalagi sekelompok pria yang dipimpin oleh Kesana, yang telah menjadi mangsa pesona Savanah. Savanah berdiri di bawah pengawasan tatapan semua orang tanpa sedikit pun menahan diri. Bahkan, tatapannya ke arah yang lain membawa sedikit rasa ingin tahu. Tidak, mungkin aku harus mengatakan bahwa aku beruntung. Bertemu denganmu di sini membuat orang-orangku tidak perlu repot-repot mencarimu. Lebih mudah membunuh kalian di sini, Savanah berdecak. Namun, matanya dipenuhi dengan rasa dingin. Karl mengerti bahwa wanita ini tidak mengatakannya dengan santai. Zakari, kita harus bertarung dengan semua yang kita punya saat ini. Bersiaplah untuk mati, kata Karl tanpa ekspresi sambil menyeka pedangnya. Zakari tertawa kecil sebagai jawaban. Jika kita mati, biarlah. Mari kita perjelas. Wanita Remdikian di sana adalah milikku. Kau tidak bisa menanganinya sendirian, Karl memperingatkan. Kalian bertiga, bagi manusia serigala menjadi 3 kelompok. 2 kelompok menyerang, dengan fokus mengepung musuh. 1 kelompok bertindak sebagai umpan, menciptakan gangguan dan memberikan dukungan kapan saja. Kesana dan aku akan menangani 2 kelompok yang tersisa. Saya akan melakukan yang terbaik untuk membunuh mereka dan membantumu. Jika kau ingin bertahan, perpanjanglah pertempuran. Mengerti? Zakari mengayunkan tangannya sebagai tanda setuju. Zero, jika kita bisa selamat, bisakah kau melepas topengmu dan biarkan aku melihat wajahmu? Aku merasa aku mengenalmu, tapi aku tidak bisa mengingat siapa dirimu. Aku benar-benar penasaran. Tubuh Karl sedikit menegang, dan dia menggelengkan kepalanya. Ingat, meskipun aku mati, topeng ini tidak boleh dilepas. Sebelum Karl selesai berbicara, sebuah pedang patah telah terbang ke arah pihak lawan. Kesana jelas tidak mengerti rencana Karl dan Zakari. Ia berlari ke depan tanpa sedikit pun ragu, langsung mengincar Savanah di sisi yang berlawanan. Sialan, apa yang terjadi? Zakari dan Kane mengumpat pada saat yang bersamaan. Mereka terus berhubungan dengan Rebecca melalui alat komunikasi dan menunda pertempuran karena mereka mencoba mengulur waktu agar Rebecca dapat memposisikan tim penembak jitu. Meskipun orang-orang ini adalah manusia, dalam jarak tembak sekitar 500 meter, mereka masih menjadi ancaman yang signifikan bagi para pembudidaya alam dewa. Selama Zakari dan Karl bisa menunda beberapa detik lagi, itu akan memberikan waktu yang cukup bagi Rebecca untuk memimpin hampir 30 penembak jitu secara bersamaan menarik pelatuk untuk membunuh Savanah dan orang-orangnya. Namun, mereka lupa bahwa Kesana tidak memiliki alat komunikasi dan sama sekali tidak mengetahui rencana mereka. Dengan serangan Kesana, seluruh rencana penyergapan hancur. Lagi pula, begitu para pembudidaya alam dewa mulai bergerak dengan cepat, tidak ada penembak jitu kecuali Rebecca yang bisa mengunci posisi target mereka. Serang, Karl memerintahkan, sambil berlari ke sisi Kesana. Meskipun rencana mereka hancur, Karl tidak menggerutu. Dia mengayunkan pedang panjangnya langsung ke arah kultivator yang memegang kapak perang. Keempat pembudidaya Remdikian segera bubar dan sengaja membuat jarak untuk menghindari terjerat dalam serangan Karl dan Kesana. Pada saat itu, meskipun kantor Asura tampaknya memiliki jumlah, mereka berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan dalam hal kekuatan tempur. Para pembudidaya alam Grandmaster mengalami kesulitan bahkan untuk mengimbangi kecepatan para pembudidaya alam dewa, apalagi menyebabkan kerusakan yang signifikan pada lawan. Namun, dengan adanya 2 orang pembudidaya alam dewa, Savanah dan orang-orangnya tidak dapat mencapai tujuan mereka dengan cepat. Satu-satunya cara adalah meninggalkan 2 orang untuk menahan Karl dan Kesana, sementara 2 orang lainnya kembali untuk membantu setelah membunuh pembudidaya alam dewa lainnya. Jangan biarkan mereka menjauh.
Mendekatlah, Andi berteriak. Meskipun tingkat kultivasi mereka lebih rendah dari 4 kultivator Remdikian, para raja perang ini memiliki pengalaman tempur yang kaya. Bagaimana mungkin mereka tidak bisa mengetahui niat para pembudidaya Remdikian ini? 24 prajurit manusia serigala dibagi menjadi 3 kelompok, dipimpin oleh Zakari dan yang lainnya, memblokir sisi kiri dan kanan sepenuhnya. Selama pertukaran tinju, kepala seorang prajurit manusia serigala berubah menjadi kabut darah. Namun, sebelum kematiannya, prajurit manusia serigala itu memegang erat lengan pembudidaya Remdikian, mencoba mengulur waktu sejenak untuk rekannya. Kilatan listrik melonjak saat telapak tangan Kane menghantam bagian belakang pembudidaya Remdikian. Namun, sebelum arus listrik di tangannya bisa meledak, dia sekali lagi ditangkis oleh perisai roh yang tiba-tiba muncul. Pola-pola emas terus-menerus terbentuk di tubuh kultivator Remdikian. Membuang mayat tanpa kepala, kultivator Remdikian menyeringai dan menatap Kane. Seorang kultivator alam Grandmaster, namun Anda mampu menembus pertahanan armor saya. Sepertinya teknik kultivasi Anda cukup istimewa. Pembudidaya Remdikian mengangkat tinjunya dan tidak ragu-ragu untuk menyerang Kane. Namun, di tengah-tengah serangan itu, dia terlempar. Kane mengambil kesempatan untuk menghindar dan menoleh ke belakang, hanya untuk melihat Rebecca sudah berada sekitar 100 meter jauhnya. Apakah ada cara untuk menjebak mereka? Saya bisa menembak mereka dari jarak ini. Bab 1155. Di bawah langit malam, lebih dari 20 penembak jitu sudah duduk di tanah di belakang Rebecca. Senapan sniper mereka semua diarahkan ke medan perang. Mereka adalah penembak jitu terkuat yang dipilih dari seluruh pasukan penjaga dan dikirim ke Edenik Heih untuk dilatih. Senapan sniper bertenaga tinggi yang mereka pegang dapat dengan mudah menembus perisai roh apapun dalam jarak 100 meter selama itu bukan item sihir pertahanan khusus. Zakari dan yang lainnya tahu bahwa ini adalah jarak terdekat yang bisa dicapai Rebecca dan para penembak jitu. Jika mereka mendekat, mereka akan memasuki medan kekuatan ganda dari indera spiritual dan energi spiritual para pembudidaya alam dewa. Pada saat itu, para pembudidaya dapat dengan mudah membunuh para pejuang fana itu hanya dengan menahan mereka dengan energi spiritual. Hentikan mereka, kita tidak bisa membiarkan mereka maju lebih jauh. Zakari meraung sambil mengangkat pedangnya dan menyerang para pembudidaya Remdikian yang mendekat. Sebagai komandan pengawal pribadi Jonathan, Zakari telah lama mengatasi rasa takut akan kematian selama bertahun-tahun, setelah mengalami pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Namun, keberanian tidak dapat mengubah situasi pertempuran saat ini. Dalam menghadapi kekuatan absolut, tidak ada jumlah tekad yang cukup untuk menembus perisai roh lawan. Orang tua tak bersenjata itu bukan satu-satunya orang yang mengenakan baju besi susunan misterius, karena dua pembudidaya Remdikian lainnya juga mengungkapkan milik mereka. Bagi para pembudidaya Remdikian, serangan Zakari dan yang lainnya saat ini sama sekali tidak mengancam. Hanya dalam belasan detik, hanya 12 dari 24 prajurit manusia serigala Grandmaster Realm yang tersisa, dan itu dengan Karl dan Kesana yang menciptakan gangguan dengan terus-menerus menyerang 4 Remdikian. Jika bukan karena upaya tanpa henti mereka untuk mengganggu ritme serangan Savannah dan 3 lainnya, semua orang, termasuk Zakari, pasti sudah tewas dalam pertempuran. Setelah terlempar oleh serangan lain, Zakari jatuh ke tanah, wajahnya memerah. Divisi ketiga Angkatan Darat Timur, arahkan howitzer dan roket peluncur bahu ke posisi saya, dan bersiaplah untuk serangan besar-besaran. Dia menginstruksikan melalui alat komunikasi. Zero, ke sana, mundur dari area pertempuran. Yang lainnya, bersiaplah untuk menghancurkan diri sendiri. Dasar bajingan, aku harus membunuh mereka semua. Saat Zakari memberikan perintah, dia bangkit dan bergegas maju lagi. Kane dan Andi, yang berada di sampingnya, hanya ragu-ragu sejenak sebelum mengangkat senjata mereka dan menyerbu ke arah para pembudidaya Remdikian. Terlepas dari kepahitan di dalam diri mereka, ketiganya tahu bahwa mereka tidak bisa mundur. Namun, jika mereka terus bertarung, mereka semua akan binasa bahkan tanpa melukai para pembudidaya Remdikian sedikitpun. Daripada bertahan sampai saat terakhir sebelum dibunuh oleh para Remdikian ini, saya lebih suka turun bersama mereka. Paling tidak, aku akan mati dengan lebih bermartabat. Kalian, pupil mata Karl menyempit ketika dia melihat Zakari dan dua lainnya menyerbu manusia serigala yang tersisa dengan cara yang tidak menentu. Dia tahu bahwa mantan rekan seperjuangannya sedang mempersiapkan bentuk perlawanan terakhir, yaitu penghancuran diri.
Energi spiritual di sekitarnya dengan panik menyatu ke arah Zakari dan yang lainnya. Itu adalah tanda bahwa energi spiritual orang-orang itu mulai mengalir secara terbalik. Berhenti, Karl berteriak pada mereka. Namun, ketika para ahli bertarung, tidak ada ruang untuk gangguan sesaat. Seorang pembudidaya remdikian mengayunkan pedangnya secara diagonal ke arah kepala Karl. Kesana meluncurkan pedangnya yang patah untuk menghentikannya, tapi sudah terlambat. Pedang dan pedang yang patah itu bertabrakan. Bahkan dengan sedikit penyimpangan pada lintasannya, pedang itu masih mengucurkan darah. Karl secara naluriah mencoba menghunus pisaunya dan menebas pembudidaya remdikian di depannya, tapi dia terhuyung-huyung dan terlempar oleh kekuatan yang kuat. Kesana telah memindahkannya keluar dari area pertempuran dengan energi spiritualnya, dan sementara dia sibuk, Savannah telah menikam bahu kirinya dengan belatinya. Hanya 2 pembudidaya alam dewa di tentara Sekutu Timur yang jatuh ke tanah dalam sekejap. Melihat hal itu membuat Zakari dan yang lainnya menjadi gila. Mereka berharap bisa memberi keduanya kesempatan dengan pengorbanan mereka. Setelah 3 kali tembakan dari penembak jitu, howitzer, dan roket yang diluncurkan dari bahu, keempat remdikian akan terluka sekuat apapun mereka. Ketika itu terjadi, Karl dan Kesana bisa membunuh mereka sebelum mereka bereaksi. Tapi sekarang, dengan lengan kiri Karl yang terputus dan Kesana yang tertancap belati di bahunya, keduanya telah kehilangan sebagian besar kekuatan tempur mereka. Jika serangan ini gagal melenyapkan keempat remdikian, kantor Asura tidak akan pernah memiliki kesempatan lagi. Dengan terputusnya hubungan mereka dengan pusat komando, ratusan ribu pasukan tidak dapat melakukan komunikasi yang erat dan terkoordinasi. Pertemuan antara kedua belah pihak bukan lagi pertempuran, tapi pembantaian sepihak. Bertempur sampai akhir. Sementara Zakari meneriakkan itu, perut bagian bawahnya membengkak dengan cepat, dan fluktuasi energi spiritual yang terkandung di dalamnya terus-menerus menjadi lebih kuat. Menghancurkan diri sendiri adalah pilihan terakhir seorang kultivator dan satu-satunya cara untuk melukai para kultivator remdikian. Namun, para remdikian mencegah mereka untuk menggunakan taktik itu. Yang bisa dilihat oleh Zakari dan 2 orang lainnya hanyalah bayangan para pembudidaya remdikian yang melesat melewati mereka sebelum ditikam dengan belati di ladang ramuan mereka. Mereka bertiga tersungkur ke tanah, diliputi rasa sakit yang luar biasa. Bidang eliksir mereka yang membengkak mengempis seperti balon yang tertusuk. Tatapan Zakari dipenuhi dengan keputusasaan saat dia merasakan hilangnya kekuatan dengan cepat dan rasa sakit seperti ditusuk-tusuk di medan eliksir dan medan energinya. Ketiga pembudidaya alam dewa remdikian tidak berhenti sampai di situ. Setelah menusuk bidang eliksir Zakari dan 2 lainnya, mereka melakukan hal yang sama pada manusia serigala yang tersisa dengan kecepatan kilat. Fluktuasi energi spiritual dengan cepat mereda, dan begitu saja, ancaman penghancuran diri oleh lebih dari selusin orang dihilangkan dalam waktu kurang dari 2 detik. Para pembudidaya Canayan sangat berani, tapi apa gunanya itu? Savannah mengamati Kesana dan Karl dengan dingin. Dia kemudian berbalik untuk melihat ketiga bawahannya. Segel kultivasi Kesana dan bunuh sisanya. Dor, mengikuti suara yang tajam, susunan arka emas di depan pria tua yang memegang kapak perang itu berkedip-kedip dengan keras. Semua orang dalam kelompok Savannah melemparkan pandangan mencemooh ke area yang berjarak 100 meter. Singkirkan semua penembak jitu di sana. Siapapun yang berani melawan adalah musuh kita. Jangan mundur, perintahnya. Mengerti. Kultivator yang memegang kapak raksasa itu melompat ke udara ke arah Rebecca tanpa ragu-ragu. Saat itu juga, seberkas cahaya hijau membelah langit malam dari jarak yang sangat jauh, menghantam pria tua itu secara langsung. Arai keemasannya meledak, dan garis cahaya hijau menembus dadanya sebelum larut menjadi bintik-bintik cahaya neon dan menghilang ke udara. Pada saat orang tua itu jatuh ke tanah, dia tidak lagi bernapas. Dia sudah mati. Hentikan penembakan. Semuanya, beralihlah ke posisi bertahan, Zakari segera memerintahkan sambil menahan rasa sakit yang luar biasa di tubuhnya. Saat itu, semua orang menatap ke arah di mana lampu hijau itu muncul. Siapa di bumi yang mampu membunuh seorang pembudidaya alam dewa dengan satu serangan? Bab 1156. Deru helikopter militer yang memekakkan telinga dengan cepat mendekat. Tak lama kemudian, pesawat itu mendarat 100 meter jauhnya. Saat Rebecca dan yang lainnya memperhatikan dengan waspada, sesosok tubuh turun dari helikopter militer. Ini Wilbur Santos. Terdengar suara Rebecca dari alat komunikasi.
Sebagai seorang pembunuh bayaran yang terkenal, dia bisa menghafal semua informasi pribadi tokoh-tokoh berpengaruh di seluruh dunia. Tentu saja, Wilbur termasuk di antara mereka karena dia memimpin pasukan Yalevio, yang pada saat itu memiliki pasukan berkekuatan 600.000 orang. Zachary dan yang lainnya terkejut ketika mendengar nama itu. Berdasarkan kecepatan gerak pasukan Yalevio, setidaknya butuh waktu 5 jam lagi sebelum pasukannya memasuki Horbah. Tidak ada yang menyangka Wilbur akan muncul di sana pada saat itu, dan yang paling mengejutkan adalah bagaimana dia telah membunuh seorang pembudidaya alam dewa dengan satu pukulan. Terlepas dari apakah itu serangan yang diperhitungkan atau tidak disengaja, para pembudidaya dari Remdik bergerak untuk membentuk susunan misterius untuk pertahanan. Namun, itu adalah formasi pertahanan yang sama yang dapat memblokir tembakan yang ditembakkan dari senapan sniper dalam jarak dekat tapi terbukti tidak berdaya melawan lampu hijau. Sejauh mana kekuatannya? Mungkinkah seperti Jonathan, dia telah menembus alam ilahi? 100 meter jauhnya, Savannah merasa sangat ketakutan. Meskipun Wilbur datang sendirian, rasa intimidasi yang diberikannya terlalu kuat. Pada saat itu, rasa spiritual Wilbur ditekan, dan dia tidak menunjukkan wujudnya. Dia hanya terlihat seperti manusia biasa saat dia perlahan berjalan ke depan. Namun, hal itu hanya membuat Savannah tidak dapat mengetahuinya. Di sampingnya, dua pria tua Remdikian mengaktifkan perisai roh mereka dan berdiri di depannya dengan penuh perlindungan. Mereka khawatir Wilbur akan menyerang secara tiba-tiba. Wilbur tampaknya tidak menyadari keberadaan Savannah dan kedua pria itu. Sebaliknya, dia langsung menuju ke arah Zachary dan yang lainnya. Dia berdiri tegak dan bahkan tidak membungkuk di pinggang saat dia mengamati orang-orang yang tergeletak di tanah. Zachary Lin, Kane Duns, Andy Morley. Bukankah kalian raja perang dari kantor Asura? Kenapa kalian dalam keadaan menyedihkan seperti ini? Bekas luka di pipinya tampak hidup dalam kegelapan, bergerak naik dan turun saat dia tertawa kecil. Dia berjalan ke arah Kane, mengangkat kakinya, dan menginjak luka di perut Kane, menekan dengan keras. Kane mengertakkan gigi menahan rasa sakit yang luar biasa dan tidak melakukan apapun saat darahnya mengucur. Meskipun pembuluh darah di lehernya sudah terlihat menonjol, dia tidak mengeluarkan suara sedikit pun. Wilbur menyunggingkan senyum sambil menatap Kane. Selama 3 tahun terakhir sejak berdirinya kantor Asura, kau telah menggunakan alasan latihan untuk menimbulkan masalah di Yalevio lebih dari sekali. Jika bukan karena ini bukan waktu yang tepat, aku pasti sudah memusnahkan seluruh pasukan susonamu. Apa kau tahu kenapa aku memilih pergi ke Yalevio saat itu? Itu karena garnisun prajurit yang ditempatkan di Husville mengalami perlakuan yang tidak adil di tangan Angkatan Darat Susona yang kau pimpin. Dan hanya karena prestasiku terlalu luar biasa, perwira militer di bawah komandomu terus-menerus mengeroyokku. Bahkan bekas luka di wajahku ini adalah perbuatan mereka. Apa kau tahu itu? Wilbur terus menggesekkan kakinya ke bawah dengan tekanan yang semakin meningkat saat dia berbicara. Kane mencengkeram pergelangan kaki Wilbur, mencoba untuk memindahkannya. Sayangnya, dia telah kehilangan kekuatannya. Meskipun tubuh fisiknya jauh lebih unggul daripada orang biasa karena makanan jangka panjang dari energi spiritual, dia bukan tandingan seorang kultivator alam dewa. Wilbur, suara Zachary terdengar, dan Wilbur menoleh ke arahnya. Zachary, yang terlihat seputih kain, memegangi perutnya dan berlutut di tanah. Dia ingin bangun, tetapi karena rasa sakit yang luar biasa di perutnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak jatuh ke tanah. Dia mengulurkan tangannya dan mencakar-cakar tanah di tanah untuk mengurangi rasa sakitnya. Wilbur, jika kamu datang ke sini hanya untuk mempermalukan kami, kamu bisa pergi sekarang. Bahkan jika kita mati, kami dari kantor Asura tidak akan tahan dengan penghinaan seperti itu. Penghinaan. Wilbur menatap Zachary dengan terkejut sejenak, lalu menengadahkan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Apa kau pikir kau masih punya harga diri dengan keadaanmu yang menyedihkan seperti sekarang ini? Wilbur menendang Kane ke samping, lalu berjongkok di samping Zachary. Kalian tahu kenapa kalian tidak bisa dibandingkan dengan Jonathan. Itu karena kalian tidak tahu malu seperti dia. Untuk membuat kalian tetap hidup, Tuan Goldstein akan melakukan apapun yang diperlukan. Apakah kalian percaya padaku jika aku mengatakan bahwa jika aku meneleponnya sekarang, menunjukkan betapa menyedihkannya kalian, dan mengatakan bahwa aku akan menyelamatkan kalian selama dia berlutut di hadapanku, dia akan segera melakukannya. Sambil tertawa kecil,
dia perlahan-lahan bangkit berdiri. Kamu lemah, namun kamu ingin berbicara tentang martabat. Apa-apaan ini? Wilbur mengalihkan pandangannya ke Karl yang bertopeng dan ke Sana yang terluka di sampingnya, matanya memancarkan niat membunuh. Terlepas dari apakah itu wanita ini atau Zero, orang yang muncul sebelumnya dan bertanggung jawab atas pasukan khusus kegelapan, mereka berdua pasti inti dari kekuatan kantor Asura. Meskipun saya tidak tahu strategi apa yang digunakan Jonathan atau di mana dia menemukan mereka, tidak ada keraguan bahwa kedua orang itu akan menjadi ancaman yang signifikan selama pertempuran antara pasukan Yaleviu dan kantor Asura di masa depan. Jika aku bisa mengambil kesempatan ini untuk membunuh mereka, itu akan menyelamatkan kita dari banyak masalah nantinya. Meskipun ini adalah pertama kalinya semua orang melihat Wilbur, mereka tidak tertipu. Bahkan keluarga Remdikian di sisi yang berlawanan pun bisa merasakan niat membunuhnya, apalagi ke Sana dan Karl. Sambil menutup pembuluh darahnya, Karl meletakkan tangan di atas pedangnya dan berdiri. Ada apa, Wilbur? Apa kau berpikir untuk pindah ke sini? Jika kau membantuku menghabisi para Remdikian ini, aku akan melawanmu. Bahkan jika aku mati di tanganmu, aku akan memastikan Tuan Goldstein tidak melanjutkan masalah ini. Bagaimana menurutmu? Sebuah senyuman tersungging di bibir Wilbur saat dia melihat topeng Karl. Tidak perlu, aku mungkin bukan orang yang baik, tapi aku tetaplah seorang prajurit. Meskipun Angkatan Darat Yaleviu tidak sebesar kantor Asura, kalian bukan satu-satunya yang mampu membela negara. Dengan itu, dia berbalik ke arah Savannah dan yang lainnya dari Remdik. Kalian tidak seharusnya ikut campur dalam peperangan antar manusia. Itu tidak benar. Jika kau pergi sekarang, aku akan membiarkanmu pergi. Setelah ini, Il juga akan menahan para pembudidaya tentara Sekutu Timur dan tidak akan mengizinkan para pembudidaya alam dewa untuk bertarung dalam pertempuran. Tentu saja, saya harap Anda juga akan memperhatikan langkah Anda. Sekarang, pergilah dari sini. Di sisi yang berlawanan, Savannah menatap Wilbur dengan rasa ingin tahu sambil berdiri di belakang kedua bawahannya. Aku punya semua informasi tentangmu, Wilbur. Kau adalah kultivator alam dewa fase menengah, sama seperti Jonathan, dan kau baru saja menjadi terkenal secara tiba-tiba selama 3 tahun terakhir. Tapi kenapa aku harus mendengarkanmu? Hanya karena Anda membunuh salah satu anak buah saya dengan satu pukulan tidak cukup untuk meyakinkan saya, bukankah begitu? Wilbur mengangguk kecil mendengar kata-kata itu. Aku mengerti. Kau bertaruh bahwa aku tidak akan bisa menggunakan teknik khusus yang sama dengan yang kugunakan untuk membunuh anak buahmu, bukan begitu? Mendengar itu, Savannah terkekeh pelan tapi tidak mengatakan apa-apa. Dengan membalikkan tangannya, Wilbur mengambil sebuah tongkat kayu yang muat di telapak tangannya dan bersinar hijau dari dalam cincin penyimpanannya. Dia memegang tongkat itu di tangannya. Saat tongkat itu dipenuhi dengan energi spiritual, kedua ujungnya memancarkan cahaya hijau dan memanjang hingga berubah menjadi busur panjang. Bab 1157. Semua mata tertuju pada busur panjang itu. Dengan energi spiritual yang kuat yang memancar darinya, busur panjang itu memancarkan aura yang menakutkan. Jari-jari tangan kanan Wilbur bertumpu dengan santai di tali busur hijau dari busur panjang. Meskipun busur ini menguras sejumlah besar energi saya masih bisa membunuh kalian bertiga. Wilbur perlahan mengangkat lengan kirinya, dan saat dia menarik tali busur dengan tangan kanannya, ketiga jarinya terpotong oleh tali busur. Darah dari lukanya mengalir ke arah tali busur dan 3 anak panah yang terbentuk sempurna dengan cepat terbentuk dari fitanya. Berhenti, Savannah berseru sebelum Wilbur sempat melepaskan anak panah ke arah mereka bertiga. Saat anak panah itu terbentuk, tatapan ketakutan memenuhi matanya. Wilbur tidak berbohong padanya. Jika dia mau, dia bisa dengan mudah membunuh mereka bertiga saat itu juga. Ada apa? Apa kau berubah pikiran? Wilbur bertanya, menatap Savannah dengan penuh minat. Savannah memberi isyarat kepada 2 pria di depannya untuk menyingkir, sementara dia tetap terpaku pada busur dan anak panah di tangan Wilbur. Sekarang aku mengerti mengapa para Sar tidak mau menjadikan Canaya sebagai musuh. Kalian benar-benar hebat. Tidak banyak harta karun yang mampu mencelakakan para pembudidaya alam dewa dan dewa dari Remdik. Kalian sangat beruntung. Dia mengulurkan tangannya dan menarik mayat pria tua itu mendekat padanya. Kami akan pergi sekarang, dan saya harap Anda akan menepati janji Anda untuk tidak berpartisipasi dalam perang fana. Setelah dia selesai berbicara, dia mulai mundur perlahan. Namun,
Pada saat itu juga, Wilbur dengan mantap mengarahkan anak panahnya ke 3 orang itu. Apa kalian menyesali hal ini? Savannah menegang. Wilbur mengarahkan dagunya ke arah pria tua yang sudah meninggal di samping Savannah. Aku yang membunuhnya, tubuhnya adalah milikku. Turunkan dia, dan kamu bisa pergi. Tatapan Savannah berubah menjadi dingin saat ia memelototi Wilbur. Menurut tradisi mereka, lelaki tua itu harus dibawa kembali ke tanah suci keluarga untuk dimakamkan, karena dia telah meninggal demi kebaikan keluarga. Dengan menggunakan energi spiritualnya, dia melepaskan cincin penyimpanan dari pria tua itu dan memberikannya kepada Wilbur. Wilbur, semua yang kamu inginkan ada di dalam cincin ini. Ambillah ini sebagai gantinya. Tubuhnya sangat berarti bagi keluarga kita. Tolong biarkan aku. Ku bilang, letakkan tubuhnya. Wilbur mengulangi, menarik busurnya dengan mengancam. Siapa bilang aku ingin mengambil esensi spiritual orang mati? Yang aku inginkan hanyalah menginjak-injak kehormatan dan martabatmu. Savannah, kesabaranku mulai menipis. Kamu punya 2 pilihan, meletakkan tubuhmu atau mati. Mendengar kata-kata Wilbur, kedua pria yang mengapit Savannah mengencangkan cengkeraman senjata mereka, siap untuk melangkah maju. Berhenti, kita tidak bisa mati di sini, kata Savannah kepada mereka dengan suara pelan dan sedih. Dengan tangisan sedih, dia meletakkan tubuh pria yang sudah mati itu dengan lembut di tanah dan kemudian berbalik untuk pergi. Wilbur, ingatlah penghinaan yang kau buat padaku hari ini. Keluargaku pasti akan membalas dendam di masa depan. Savannah dan teman-temannya pergi. Wilbur perlahan-lahan melepaskan cengkeramannya pada tali busur. Busur panjang yang dipenuhi energi spiritual itu langsung menghilang menjadi bintik-bintik cahaya. Carl berjalan menghampiri Wilbur. Kenapa kau tidak membunuh mereka saja? Wilbur menatap tubuh Carl yang berlumuran darah dan mengerutkan alisnya sedikit. Aku tidak ingin kau mencemaskan urusanku. Pikirkan saja bagaimana kau bisa menyelamatkan nyawa mereka. Kultivasi Zakari dan yang lainnya telah dihancurkan. Meskipun mereka tidak mati seketika, tidak mungkin para pembudidaya remdikian telah berhasil mengendalikan kekuatan mereka dengan cukup baik untuk membuat mereka memiliki kemungkinan untuk bertahan hidup. Ramuan dan medan energi semua orang telah dihancurkan dengan satu serangan, termasuk dari 12 prajurit siluman serigala. Tidak hanya kultivasi mereka telah dihancurkan, tapi luka fisik mereka dan pendarahan terus-menerus yang disebabkan oleh ledakan medan energi mereka juga menguras kekuatan hidup mereka. Jika perhatian medis tidak segera diberikan kepada mereka, kemungkinan besar tidak ada satupun dari mereka, termasuk Zakari, yang akan selamat. Saya hanya bisa membuat 2 orang tetap hidup paling lama setengah jam lagi, kata kesana sambil berlutut di antara Zakari dan Kane dan meletakkan tangannya di perut bagian bawah mereka. Carl juga bergegas menghampiri Andi dan membantu menyembuhkannya dengan energi spiritualnya. Sementara itu, di kejauhan, puluhan manusia serigala yang ditempatkan di sepanjang garis pertahanan Besia telah tiba bersama prajurit beta untuk membantu menstabilkan luka-luka para manusia serigala yang kehilangan energi spiritual mereka. Wilbur menyaksikan adegan kacau itu dengan ekspresi jijik di wajahnya. Haha, kalian memiliki begitu banyak jenis prajurit hanya untuk menggunakannya sebagai tim medis. Kantor Asura pasti memiliki beberapa ide menarik. Carl, yang berjongkok di tanah di antara yang terluka, memelototi Wilbur. Wilbur, apa kau benar-benar di sini untuk membantu? Ya, jawab Wilbur dengan dingin. Tapi aku di sini bukan untuk membantu menyelamatkan nyawa. Aku di sini untuk membantu memenangkan pertempuran ini. Sekarang komandan kantor Asura telah jatuh, aku akan memimpin pertempuran yang akan datang, kata Wilbur. Saat kata-kata Wilbur mengendap di antara mereka, ekspresi Carl berubah secara halus. Sebelum Jonathan pergi, ia telah menduga bahwa kedatangan Wilbur sebagai bala bantuan pasti didorong oleh suatu motif tersembunyi. Menurut spekulasinya, motif rahasia Wilbur kemungkinan besar terkait dengan perang di masa depan antara tentara Yaleviu dan kantor Asura. Wilbur adalah seorang komandan berbakat yang memahami perang psikologis. Jika tidak mungkin baginya untuk mendapatkan kendali penuh atas seluruh tentara Yaleviu hanya dalam waktu 3 tahun dan mengubahnya menjadi benteng yang tidak bisa ditembus. Sebelum kepergiannya, Jonathan telah mengeluarkan 2 instruksi penting mengenai pasukan Yaleviu. Pertama, karena pasukan Yaleviu datang untuk mendukung pertempuran River Onyx, maka tidak boleh ada permusuhan terhadap Wilbur dan pasukan Yaleviu. Kedua,
Wewenang untuk memimpin tentara Sekutu Timur tidak boleh dipercayakan kepada Wilbur. Jonathan memahami Wilbur dengan baik. Meskipun Jonathan memiliki kepercayaan penuh pada setiap prajurit kantor Asura, keadaan hidup dan mati di medan perang dapat melemahkan tekad mereka dan menyebabkan orang-orang itu mudah disesatkan. Jika Wilbur diberi otoritas komando, akan ada banyak orang di tentara Sekutu Timur yang keyakinannya akan terguncang. Keyakinan hanya ada dalam dua bentuk, benteng yang tak tertembus atau pembubaran total. Tidak ada pilihan ketiga. Bahkan sedikit saja keraguan dan kebimbangan, seperti sebuah benih, pada akhirnya dapat tumbuh menjadi pohon yang menjulang tinggi yang memenuhi seluruh pikiran dan hati seseorang. Akan sangat sulit, bahkan mustahil, untuk membangun kembali keyakinan awal di hati para prajurit yang telah disesatkan. Kau tidak akan pernah memiliki otoritas komando tentara Sekutu Timur, kata Karl sambil mencibir. Wilbur menatap Karl dengan rasa ingin tahu. Aku mengerti kekhawatiranmu, tapi apakah kau tidak punya pilihan lain? Dengan semua komandan yang terluka parah, apakah Anda menyarankan agar kita mempercayakan seluruh pasukan gabungan yang terdiri dari ratusan ribu orang kepada komandan yang lebih rendah? Komandan lain tidak akan memiliki pandangan jauh ke depan. Anda pada dasarnya akan mengirim orang-orang kami ke kematian mereka. Bab 1158. Karl enggan mengakuinya, tetapi dia mengerti bahwa Wilbur mengatakan yang sebenarnya. Hayes, Hades, Zakari, Kane, dan Andi. 5 dari 8 raja perang kantor Asura telah datang ke medan perang River Onsi, dan kelimanya telah dilumpuhkan di sini. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pembudidaya tingkat tinggi di kantor Asura, yang menyebabkan para raja perang harus bertarung di medan perang secara pribadi. Sekarang mereka berlima terluka, kita tidak hanya kehilangan petarung yang tangguh tetapi juga kendali atas seluruh medan perang River Onsi. Adapun pos komando di belakang, komandan tertinggi adalah anak didik saya, Yosef. Karl mengerti bahwa Yosef lebih dari mampu memimpin tentara timur sendirian. Lagi pula, Yosef telah berada di militer selama hampir 10 tahun. Sebagai penerus yang dibina oleh Karl secara langsung, Yosef sudah sangat mengenal setiap bagian dari tentara timur. Namun, dia jelas tidak memiliki kemampuan untuk menangani legiun bersatu yang terdiri dari berbagai jenis pasukan dan perang yang melibatkan medan perang berskala besar di berbagai medan. Pada saat itu, hanya Karl yang paling cocok untuk mengambil alih posisi komandan. Sayangnya, dia hanyalah pemimpin tim pasukan khusus kegelapan, bukan siapa-siapa dengan nama Sandi Zero. Kecuali dia mengungkapkan identitasnya, tidak ada yang akan menaruh kepercayaan padanya jika dia tiba-tiba mengambil alih posisi komandan. Saat dia masih ragu, suara seorang wanita terdengar di lubang suara. Halo, saya Leslie Hart, Panglima tertinggi baru di medan perang River Onsi yang ditunjuk oleh Jonathan. Saya telah memasuki wilayah pertahanan tentara Sekutu Timur. Tolong minta perwira tertinggi saat ini yang memegang komando tentara Sekutu untuk melaporkan posisi Anda dan mempersiapkan pemindahan komando. Ekspresi lega terpancar di wajah Karl setelah mendengar suara Leslie. Dia menoleh ke arah Wilbur yang berdiri di sampingnya. Wilbur, Panglima tertinggi kita sudah datang. Ketika Leslie muncul di depan semua orang, sedikit kebingungan melintas di tatapan semua orang. Meskipun dia telah menghabiskan 3 bulan di kamp pelatihan komandan kantor Asura, dia tidak memancarkan aura atau memiliki penampilan seperti seorang prajurit. Rambutnya pendek, dan dia mengenakan jaket denim dan sepatu bot kulit sambil mengisap permen lollipop. Leslie menyerupai seorang mahasiswa yang sedang melakukan tur gunung, sangat tidak pantas berada di medan perang. Kamu Leslie? Karl bertanya dengan bingung sambil memperhatikan sikap ingin tahu Leslie. Leslie adalah komandan jenius yang ditunjuk Jonathan sebelum keberangkatannya. Karl mengira pendatang baru itu adalah seorang perwira wanita yang terlihat lebih kompeten. Pakaian Leslie terlalu santai, dan dia tidak terlihat gugup saat melangkah ke medan perang. Melihat lengan kiri Karl yang patah dan darah merah tua yang sedikit menggumpal di bahunya yang terluka, Leslie muntah dan hampir muntah di tempat. Maafkan aku. Dia berbalik dan dengan paksa menutup mulutnya. Meskipun dia telah melakukan simulasi perang yang tak terhitung jumlahnya, ketika dia benar-benar memasuki medan perang dan menyaksikan tubuh-tubuh yang hancur, dia tidak bisa menghentikan refleks tubuhnya. Ini komandanmu. Wilbur berceletuk sambil menatap Leslie. Ini adalah pertama kalinya dalam hidup saya bertemu dengan komandan yang belum pernah melihat darah. Saat dia berbicara, Leslie mengulurkan tangan kirinya dan mengacungkan 5 jari ke arahnya.
Wilbur bertanya dengan rasa ingin tahu, apa maksudmu dengan itu? Apakah kamu memintaku untuk diam? Saya khawatir Anda tidak mampu melakukannya. Yang saya maksud adalah bahwa berdasarkan situasi pertahanan tentara Yaleviu saat ini, saya dapat memusnahkan seluruh tentara Yaleviu dalam waktu tidak lebih dari 5 jam jika saya memerintahkan kantor Asura untuk menyerang Yaleviu. Leslie menahan keinginannya untuk muntah dan bangkit berdiri. Kemudian, dia menambahkan, Zero, aku butuh peta distribusi semua pasukan tentara Sekutu Timur dan peta militer yang tepat dari medan perang River On-Sea yang membentang sejauh 200 mil secara horizontal dan 100 mil secara vertikal. Juga, berikan informasi terbaru tentang jumlah dan kecepatan penguatan 3 pasukan tambahan dari tentara Susona, tentara penjaga, dan Legiun Yalegar. Berikan saya informasi sedetail mungkin mengenai jumlah, jenis tentara, dan senjata tentara Yaleviu. Bawahan yang kubawa akan menangani persediaan logistik, cadangan amunisi, dan kerjasama dengan tim medis. Aku harus menjalin kontak dengan setiap komandan sekunder korps tentara dan mengatur saluran komunikasi satu arah. Mereka harus menyelesaikan pengocokan pasukan yang tersisa dalam waktu setengah jam. Saya akan mengirim para komandan menengah yang gagal dalam tugas ini dalam jangka waktu yang ditentukan ke pengadilan militer, apapun alasan mereka. Saat Leslie terus mengeluarkan perintah, kelompok komando yang mengikutinya ke medan perang mulai membangun platform komando dengan cepat. Pada saat itu juga, Carl menyadari bahwa temperamen Leslie telah mengalami perubahan drastis. Paling tidak, ia tidak lagi tampak takut ketika melihat lengannya yang terputus. Sebaliknya, ia sekarang memancarkan rasa dingin dan lepas yang tidak terlukiskan. Perasaan itu seolah-olah Leslie yang sekarang di hadapannya bukanlah seorang manusia, melainkan sebuah robot tanpa emosi. Zero, tugasmu adalah bekerja sama denganku. Anda memiliki waktu 29 menit dan 30 detik untuk melaksanakan instruksi saya. Kau membuang-buang waktu dan kesempatan. Dia berkata tanpa ekspresi sambil mengetuk-ngetuk jam tangannya. Barulah setelah itu Carl menenangkan diri. Freddy, Yosef, laksanakan pengalihan kekuasaan. Sampaikan semua informasi intelijen tempur yang tersedia kepada kelompok komando Leslie. Dimengerti, kami akan melaksanakan perintah sekaligus. Suara Freddy dan Yosef terdengar dari alat komunikasi. Leslie memakai alat komunikasi dan mengangguk pada rekan-rekannya di belakang. Atur dan analisis semua rute yang mungkin dilalui pasukan Remdikian dan jalin kontak dengan komandan-komandan sekunder pasukan terdekat yang belum dibubarkan. Katakan kepada mereka untuk mempersiapkan diri dalam 10 menit. Tekankan analisis medan di perbatasan Marsingfield dan Horbah. Jika memungkinkan, biarkan pasukan bala bantuan dari tentara Susona mengubah arah mereka dan memasuki daerah itu secara diagonal untuk berusaha mendapatkan kembali kendali atas perang ini. Mengerti. Setelah mendengarkan kata-kata Leslie, beberapa orang dari kelompok komandonya mulai bekerja, menyampaikan serangkaian perintah kepada pihak-pihak terkait. Sambil berdiri di satu sisi, Carl berkata lagi, Leslie, apa yang kamu lakukan? Membalas, jawab Leslie dengan santai. Membalas, Carl menatapnya dengan tercengang. Apa kau berencana untuk menyerang Remdik sebagai balasannya? Belum tentu, tergantung bagaimana situasi pertempuran berkembang. Mungkin kita akan berbaris ke wilayah Remdikian atau pergi ke belakang pasukan Remdikian yang memasuki Canaya, katanya tanpa ekspresi. Carl mengerutkan alisnya, tapi kita mengambil sikap bertahan dalam hal ini. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, Leslie mengalihkan tatapan kosong padanya. 0, perang adalah perang. Tidak ada perbedaan antara pertahanan dan invasi. Ini adalah pertama kalinya Anda mempertanyakan keputusan saya dan juga yang terakhir. Ketika Jonathan memintaku untuk memimpin di sini, dia berjanji padaku bahwa aku akan memiliki otoritas penuh dalam semua hal yang berkaitan dengan penempatan personel di medan perang dan pengaturan strategis, dan itu termasuk pasukan khusus kegelapanmu. Pasukanmu juga harus mengabdi di bawah komandoku bahkan jika aku memerintahkanmu untuk mengorbankan dirimu sendiri. Bab 1159. Bahkan Carl pun sedikit merasa ngeri dengan kondisi Leslie saat ini. Meskipun mereka semua mengetahui keberadaan Leslie, namun tidak ada satupun dari mereka yang pernah berhubungan dengannya dalam kehidupan nyata selain Hades. Saat itu, dia akhirnya mengerti mengapa Jonathan enggan memanfaatkan komandan berbakat seperti dia. Itu karena dia bukan orang yang lengkap dalam situasi seperti itu. Ketika dia melihatnya sebelumnya,
dia masih memiliki reaksi bawaan manusia, merasa mual saat melihat lengannya yang terputus dan noda darah di sekujur tubuhnya. Namun, pada saat itu juga, ia mati rasa terhadap semua itu. Selain itu, dia tidak menunjukkan rasa takut terhadapnya, seorang pejuang alam dewa. Dengan kata lain, dia tidak lagi memiliki rasa hormat terhadap kehidupan manusia saat itu. Satu kematian adalah sebuah tragedi, tapi 1 juta kematian adalah sebuah statistik. Ketakutan seseorang akan kematian dan segala sesuatu yang lain berasal dari rasa hormat terhadap kehidupan. Tidak dapat disangkal, beberapa pembunuh mungkin tersesat dalam perasaan senang yang ditimbulkan oleh kecemasan untuk mengambil nyawa setelah membunuh 1 atau 2 orang. Namun, jika mereka diberi kebebasan untuk membunuh ratusan atau ribuan orang, mereka akan merasa ngeri dan enggan untuk melakukannya. Itu bukanlah teori, melainkan pengalaman pribadi Karl. Ketika Doveston masih dalam kekacauan, ia memimpin tentara timur ke negara-negara bagian di wilayah tersebut untuk memadamkan pemberontakan. Saat bertemu dengan pasukan bersenjata militer yang keji, dia pernah membantai mereka semua. Pada akhirnya, setiap ayunan pedangnya membawa getaran dari kedalaman jiwanya. Membenci pembunuhan yang dia lakukan, dia bahkan merasa bahwa dia adalah sumber dari semua kekotoran pada akhirnya. Untuk waktu yang lama setelah itu, dia jatuh ke dalam keraguan diri yang akut. Oleh karena itu, wanita yang berdiri di hadapannya pada saat itu membuatnya sangat ketakutan. Dalam kondisi pikirannya saat ini, dia mungkin tidak memiliki rasa hormat sedikit pun terhadap kehidupan. Sebagai contoh, dia menganjurkan infiltrasi pasukan Susona ke garis pertempuran belakang musuh beberapa saat yang lalu. Itu pasti akan efektif, tapi menilai dari formasi Rembik, kemungkinan tim tambahan dari Angkatan Darat Susona berhasil keluar hidup-hidup sangat kecil. Yang tersisa di matanya hanyalah kemenangan. Dia benar-benar mesin perang. Selain Karl, Wilbur juga merasakan kondisi Leslie yang tidak normal. Tapi tidak seperti yang pertama, dia tidak menganggapnya dengan rasa takut dan kaget, melainkan kegembiraan. Meskipun memiliki Angkatan Darat Yaleviu dalam komandonya, dia telah meratapi kurangnya bawahan yang cakap. Hal itu berlaku 2 kali lipat untuk komandan yang berbakat, dan dia telah mencari orang-orang berbakat seperti itu. Kebetulan Leslie memenuhi kriterianya. Anda Leslie Hart, iya. Dan Anda berasal dari Summerbang. Sebenarnya, Wilbur sangat memperhatikan keberadaan Jonathan. Meskipun Summerbang bukanlah daerah yang strategis, Jonathan telah mengunjungi tempat itu 2 kali secara berurutan. Karena alasan itu, dia meneliti laporan intelijen tentang Summerbang yang mencatat pergerakan Jonathan dan orang-orang yang berhubungan dengannya secara rinci. Di antara mereka adalah Leslie. Mendengar pertanyaan itu, Leslie mengalihkan pandangannya kepada Wilbur. Ya, saya dari Summerbang. Ada apa? Anda ingin mengancam saya dengan keluarga saya? Tentu saja tidak. Ketertarikan Wilbur semakin tergugah oleh reaksi Leslie. Dia melanjutkan, saya hanya ingin tahu tentang rencana Anda untuk 300.000 orang dalam pasukan Yaleviu. Mereka akan berbaur dengan tentara Sekutu Timur tanpa pengaturan khusus, jawab Leslie acuh tak acuh. Mendengar itu, Wilbur agak tercengang. Dia telah memperkirakan bahwa pasukan Yaleviu Army kemungkinan akan ditugaskan ke posisi yang paling berbahaya jika seseorang dari kantor Asura mengambil alih komando. Bagaimanapun, pertempuran itu adalah satu-satunya cara untuk melemahkan pasukan tentara Yaleviu secara maksimal. Pengaturan seperti itu akan lebih masuk akal mengingat hubungan saat ini antara kantor Asura dan tentara Yaleviu. Selain itu, hal ini juga akan membuka jalan bagi persiapan perang antara kedua kekuatan militer tersebut di masa depan. Oleh karena itu, tidak pernah terlintas dalam pikirannya bahwa Leslie akan benar-benar memutuskan agar tentara Yaleviu bergabung dengan tentara Sekutu Timur. Sungguh, itu di luar dugaannya. Saya ingin tahu alasannya, dia bersikeras sambil mengerutkan kening. Leslie tidak repot-repot menyimpan pikirannya untuk dirinya sendiri. Saya tidak mempercayai tentara Yaleviu Anda. Meskipun Anda telah mengirimkan hampir 300.000 orang untuk bergabung dengan tim tambahan Doveston dengan tujuan berbeda untuk melindungi negara, mungkin saja Anda membuat rencana untuk menargetkan tentara timur. Oleh karena itu, pasukanmu harus disebar untuk mencegah situasi menjadi tidak terkendali dalam skala besar. Ekspresi puas di mata Wilbur saat dia menatapnya semakin intens. Dimengerti, ya, kamu memang berterus terang. Sepertinya Jonathan benar-benar telah menemukan seorang komandan yang memenuhi syarat.
Tapi aku juga sangat penasaran dengan apa yang akan terjadi jika aku menyerahkan kepadamu komando mutlak atas pasukan Yaleviu yang terdiri dari 3 orang, 100.000 tentara. Kicauan, 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 serangkaian tangisan melengking milik seekor burung terdengar tak henti-hentinya. Jonathan perlahan membuka matanya. Rasa sakit luar biasa yang melemahkannya menjalar ke seluruh tubuhnya. Sialan, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengutuk dengan nada rendah. Menjangkau, dia menggosok matanya. Saat dia menatap sinar matahari yang lembut di langit, dia perlahan-lahan mengingat adegan terakhir sebelum dia pingsan. Untuk membantuku melarikan diri dari lembah, Wulfgar menggunakan sisa kekuatannya yang terakhir untuk mengirimku ke portal kekacauan, yang berarti aku sudah berada di dunia kecil. Saat memikirkan hal itu, dia membalikkan badan dan melompat berdiri. Tanpa diduga, dia disambut oleh udara kosong dan terjatuh. Retakan. Melengkungkan jari-jarinya menjadi cakar, dia meraih batu yang menonjol, baru kemudian menghentikan penurunannya. Baru setelah dia digantung di udara, dia baru mengetahui lokasinya saat ini. Ternyata dia terbaring di lereng tebing yang menonjol saat dia tidak sadarkan diri. Sementara itu, pedang langit miliknya terjepit di dinding gunung di atas lereng. Ada seekor burung merah tua seukuran telapak tangan yang bertengger di gagang pedang, tubuhnya membulat hingga menyerupai bola. Kicauan yang membangunkannya tadi berasal dari burung. Melihat sekilas jurang yang berada hampir 100 meter di bawah kakinya, Jonathan mengerahkan kekuatan dan menarik dirinya kembali ke lereng yang padat. Dia duduk di lereng, terengah-engah. Energi spiritual di sana sangat kaya. Dia merasakan bahwa semua meridian di tubuhnya sudah terisi energi spiritual pada saat itu, sedemikian rupa sehingga sirkulasi normal saja sudah menjadi tantangan. Dia hanya merasa jauh lebih baik setelah menutup meridiannya dan memutus semua koneksi dengan energi spiritual dari dunia luar. Ini adalah tempat yang bagus untuk bercocok tanam, komentarnya. Menatap perbukitan yang diselimuti kabut di kejauhan, dia berdiri dengan punggung menempel ke dinding batu. Dia mengulurkan tangan untuk mengusir burung merah itu, berencana mencabut Heaven Sword sebelum pergi. Yang mengejutkan, burung itu mengangkat paruhnya dan mematuknya. Sialan. Rasa sakit yang menusuk di antara ibu jari dan telunjuknya membuatnya mengumpat keras-keras. Ketika dia melihat burung merah tua itu masih bertengger di gagang pedang, dia melapisi tangannya dengan lapisan spirit armor sebelum mengulurkan tangan untuk meraihnya. Dia bergerak secepat kilat, tetapi kemenangan yang diantisipasinya tidak terjadi. Berubah menjadi bayangan merah, burung itu menyingkir. Ia mengepakkan sayapnya dan menatap pria itu dengan kepala dimiringkan. Saat itulah Jonathan menyadari ada sesuatu yang salah. Perasaan spiritualnya tampaknya hanya mampu menyebar hingga jarak paling jauh kurang dari 10 meter. Ada yang aneh dengan dunia kecil ini. Bab 1160. Jonathan adalah seorang kultivator alam dewa. Meskipun dia tidak menganggap serius burung merah tua yang tidak dikenal itu, fakta bahwa burung itu bisa menggigit celah antara ibu jari dan telunjuknya sudah menjadi bukti betapa luar biasa burung itu. Selain itu, benda itu bahkan bisa lepas dari genggamannya dengan mudah ketika dia mengulurkan tangan untuk meraihnya. Rasanya seperti dia adalah orang biasa yang mencoba menangkap burung dengan tangan kosong. Oleh karena itu, dia sangat terkejut. Selanjutnya, dia ingin menggunakan indera spiritualnya untuk mengunci lintasan burung tersebut. Sayangnya, dia menemukan bahwa itu hanya bisa menyebar sekitar 10 meter. Ketika dia mencoba memperluasnya lebih jauh, dia menemui hambatan besar. Kisaran seperti itu dapat dengan mudah dilampaui oleh kultivator manapun dari alam Grandmaster. Karena itu, dia akhirnya menyadari keunikan dunia kecil itu. Energi spiritual melonjak keluar dari dirinya dan dengan cepat menyebar ke sekelilingnya. Merasakan jangkauan maksimalnya, dia mengerutkan kening dalam-dalam. Benar saja, spekulasinya terbukti. Energi spiritualnya juga ditekan sampai batas tertentu. Jarak terjauh yang bisa dicapai adalah sekitar 8 meter, jarak yang lebih pendek dari jarak yang bisa dicapai oleh indera spiritualnya. Meskipun demikian, situasi seperti ini dapat dengan mudah dijelaskan. Difusi energi spiritual adalah pelepasan energi spiritual seseorang untuk membentuk medan gaya. Energi spiritual di dunia luar sangatlah sedikit. Oleh karena itu, sangatlah mudah untuk menyebarkan energi spiritual seseorang. Faktanya, para kultivator dapat melepaskan seluruh energi spiritual mereka jika mereka menginginkannya, memancarkannya sejauh 200 hingga 300 meter atau bahkan lebih jauh.
Sisi negatifnya adalah ketika energi spiritual tersebut melampaui jangkauan indera spiritual seseorang, energi spiritualnya secara bertahap akan lepas kendali. Jika itu terjadi, seseorang akan menjadi sasaran orang-orang yang berniat jahat. Namun, di dunia kecil itu, energi spiritual di sana sangatlah kaya dibandingkan dengan dunia luar. Jika para kultivator ingin memperluas medan kekuatan energi spiritual mereka perlu melawan energi spiritual yang ada di sekitar mereka dan secara paksa menggunakan energi spiritual internal mereka untuk mendorongnya menjauh hingga membentuk medan kekuatan. Itu sangat melelahkan, dan cakupan medan gaya akan dikompresi. Mengurung burung merah tua itu dengan medan kekuatan energi spiritualnya, Jonathan mendekatkannya pada dirinya. Dipenjara oleh sesuatu yang tidak terlihat, burung gemuk itu langsung panik. Ia melebarkan sayapnya dan mengoceh tanpa henti. Sebaliknya, Jonathan terkejut saat merasakan kekuatan perjuangannya. Dilihat dari kekuatan dan kecepatannya saja, ia telah mencapai fase lanjutan dari alam unggul. Yang paling penting, itu setara dengan beberapa dari mereka yang mencapai fase pemula dari alam Grandmaster dengan bantuan obat-obatan. Yang terpenting, itu hanyalah seekor burung. Sekalipun dunia kecil ini dipenuhi dengan energi spiritual yang telah memberi nutrisi pada burung sejak masih berupa telur, kekuatannya sekarang masih tidak masuk akal. Jika semua hewan di sini seperti itu, bagaimana dengan serigala, harimau, atau ular? Tingkat budidaya seperti apa yang dimiliki oleh binatang buas berukuran besar itu? Kalau begitu, para kultivator yang masuk ke tempat ini akan menjadi santapan mereka jika keduanya bertemu, ya. Dengan ekspresi aneh di wajahnya, Jonathan melepaskan burung merah tua itu. Ketika energi spiritual yang menahannya menghilang, burung itu langsung mengepakkan sayapnya dan melesat ke langit. Setelah terbang beberapa lingkaran, ia kembali dan berkoar puluhan meter dalam waktu yang lama sebelum lepas landas. Meskipun Jonathan tidak mengerti bahasa burung, dia tahu bahwa bahasa itu pasti meninggalkan kutukan. Dia mengulurkan tangan dan menarik Heaven Sword dari dinding tebing. Mempelajari pedangnya, dia mengangguk puas. Dia tidak tahu tentang hubungan antara Heaven Sword dan leluhur keluarga Whiteley, tapi itu benar-benar tak tertandingi dalam hal ketangguhan. Meskipun telah digunakan oleh Wulfgar untuk melawan para penggarap alam ilahi untuk waktu yang lama, tidak ada satupun chip pada bilahnya. Tidak pasti apakah itu disebabkan oleh fakta bahwa mereka saat ini berada di dunia kecil, tapi cahaya hijau pada bilahnya telah memudar. Saat itu, Heaven Sword telah kembali ke warna hitam pekatnya yang biasa. Jonathan mencoba mengendalikannya dengan energi spiritualnya, namun tetap saja tidak ada reaksi dari pedangnya. Jadi, ia hanya menerima prinsip. Sungguh pemilih makanan. Dia kemudian menyimpannya. Mengambil dua belati yang mirip dari cincin penyimpanannya, dia melompat dan mulai memanjat ke puncak tebing. Meskipun jarak ke puncak hanya kurang dari 40 meter, dia perlu meningkatkan dirinya 10 kali selama pendakian. Rata-rata, ia hanya berhasil mencapai kurang dari 4 meter dalam setiap lompatan. Penindasan seperti itu sangat membuatnya kesal. Bagaimanapun juga, seorang kultivator alam dewa dapat melintasi 40 hingga 50 meter dengan satu langkah di dunia luar. Bahkan jika dia melompat di tempat, dia pasti mampu melampaui jarak 10 meter. Namun, di dunia kecil itu, perasaan spiritual, energi spiritual, dan kekuatannya semuanya ditekan. Rasanya seperti orang dewasa yang kemampuan atletiknya tiba-tiba menurun seperti anak berusia 4 atau 5 tahun. Perasaan terkekang dalam segala hal benar-benar tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Berdiri di atas tebing, Jonathan memegang bel perunggu di tangannya. Matanya berbinar penuh kesungguhan saat dia mengalihkan pandangannya ke hutan lebat dan pegunungan di sekitarnya. Dunia kecil ini tentu saja tidak sedamai kelihatannya. Saya harus lebih berhati-hati. Sambil terus menatap pegunungan, rumput, dan bunga liar di hadapannya, dia melepaskan perisai pelindung bel tangan perunggu itu dan bergerak maju dengan hati-hati. Tanpa sepengetahuannya, banyak kultivator dari 8 keluarga terhormat dan 6 sekte kuno saat ini sedang diburu oleh segudang binatang iblis di dunia kecil. Seperti yang dia duga, dunia kecil itu berbeda dari dunia di masa lalu yang memiliki harta karun gratis untuk diambil oleh para penggarap. Sebaliknya, itu adalah jurang dengan bahaya di mana-mana. Semua orang yang ingin memasuki tempat itu untuk memperoleh peluang akan segera membayar harganya. Setelah mendaki tebing, Jonathan menuruni gunung. Dia juga tidak tahu kemana dia harus pergi,
jadi dia hanya bisa terus maju dengan hati-hati ke arah yang acak. Dunia kecil itu sangat aneh. Langit cerah, dan ada cahaya lembut, tapi tidak ada tanda-tanda matahari terlihat di atas. Akibatnya, dia tidak bisa membedakan 4 arah mata angin. Jika dia adalah murid dari suatu kekuatan besar atau seorang kultivator yang akrab dengan dunia kecil, dia pasti akan memahami karakteristik dunia kecil. Pertama-tama, dunia kecil adalah medan kekuatan yang secara paksa dicabut dari dunia luar dengan cara tertinggi oleh para dewa di masa lalu sebelum diisolasi. Oleh karena itu, ia tidak akan pernah memiliki matahari. Sayangnya, orang yang menyusun teknik naga suci kuno meninggal sebelum dunia kecil dikembangkan. Bertahun-tahun berlalu, dan itu adalah pertemuan pertama Jonathan dengan dunia kecil setelah mendapatkan buku tersebut. Oleh karena itu, dia kekurangan informasi umum mengenai dunia kecil. Itu adalah kesenjangan pengetahuan. Pada akhirnya, bahkan Dewa Kuno, Vehoer, tidak pernah membayangkan bahwa generasi mendatang dapat mengembangkan sesuatu yang luar biasa seperti dunia kecil berdasarkan dunia hewan roh yang ia ciptakan. Meski begitu, teknik naga suci kuno bukannya tanpa kegunaan. Misalnya, Jonathan menemukan suatu tempat di dalam hutan yang tidak ada tanaman yang tumbuh dalam radius 3 meter. Jika segmen mengenai pengobatan dalam teknik naga suci kuno akurat, pasti ada obat kuno yang menyehatkan darah dan vitalitas di bawah tanah, ramuan emas. Bersambung.